allati alqaina ala fihinna misla asnimati bukuri fa'aqibu bunna annahu la tuqbalu lahunna salatun. Rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul 'abda," apabila kami idza ra'aitumul ladzi, apabila kalian melihat orang perempuan alqaina ala usihina, yang meletakkan di atas mereka, yaitu meletakkan di atas kepala mereka, misla asnimatil buri, seperti punuk-punuk onta, berarti buhunna annahu, maka beritahulah kepada mereka, annahu la tuqbalu lahum as-salatu, sesungguhnya tidak diterima satu pun sholat dari mereka. Ya, artinya ini buat perempuan yang dimana perempuan ini mempunyai rambut yang panjang, ya. Maka jangan dibentuk rambutnya tersebut seperti puncaknya onta, ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ada perempuan pakai jilbab, kemudian rambutnya dia ikat-ikat sampai ujung gigi, kemudian pakai jilbab, nah, seperti puncaknya onta, itu boleh, haram, ya, boleh. Jadi atau dia memakai kerudung yang dimana itu kerudungnya dia bikin seperti kayak punuk onta, gitu ya. Dia tahu apakah di sini kepalanya, itu ada perempuan itu pakai kerudung. Ya. Jadi kalau anak kita, usul kita mau pakai kerudung seperti itu, dia tahu kenapa? Karena ketika dia melaksanakan sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis Nabi lain, dia tidak akan bisa mencium bau surga. Padahal bau surga itu dari ribuan kilometer tercium. Nah, ya, jadi perbuatan yang memang Allah benci, ya, daripada perempuan. Jadi kalau perempuan menampakkan daripada kepalanya, kemudian orangnya dengan cara rambut yang kedua begitu, nah ini menunjukkan daripada akan timbul yang namanya syahwat bagi laki-laki yang melihat, gitu ya. Maka itu diharamkan. Ya, jadi sholat tersebut tidak diterima itu seperti orang yang melaksanakan sholat dengan pakaian hasil curi. Sholatnya sah gak? Secara sepihak sah, cuma pahalanya bercampur dengan haram. Akhirnya itu pahalanya kosong jadinya. Nah, jadi kalau kita sholat, ya seharusnya apa yang kita gunakan di dalam sholat tersebut harus yang halal, jelas. Tidak kita halal, kain kita halal, tidak halal, mobil kita halal. Nah, jadi jangan bercampur dengan benda yang haram. Nah, dari perempuan ketika melakukan sholat dengan cara memakai palanya dijadikan seperti punuk onta, ya, kalau salah saya biasa, tapi sholatnya kalau kewajibannya bukan diukur, cuma itu tadi, ya, dia punya pahala bercampur dengan perkara yang haram, ya, jadi tidak sempurna. Bahkan kosong daripada pahala sholat tersebut. Nah, ini kan menjadi ujian buat kita, ya. Karena kalau perempuan itu dari semua sudut bisa
bisa menimbulkan daripada hawa nafsu ya. Jadi untuk menghindarinya ya harusnya tidak diberikan aksesoris seperti itu ya. Jadi kalau ingin sholat ya jangan diikat, sudah jangan membuat seperti kontak gitu. Komunitas kunci ya tidak masalah itu mas. Yang penting ketika itu tidak seperti kontak gitu ya. Jadi banyak anak muda sekarang yang ngetek ya, yang sekiranya mereka melakukan tapi tidak didasari dengan ilmu begitu. Yang penting saya pakai jilbab, yang penting saya begini ya, padahal yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia seakan penampakan daripada kewanitannya gitu, sehingga orang anggapnya bertahu boleh berbuat. Nah, ya. Maka nanti timbul yang namanya fitnah. Ya, timbul itu dia seperti jadinya perzinahan. Ya. Makanya itu menghindari semuanya ya jangan, daripada rambutnya membuat seperti mengkontrak. Kita tahu yang daripada keluarga tidak disini dari rumah. Kemudian kalau Rasulullah SAW, "Idza ra'aitum amudan ahmara min qibali al-masjid fi syahri Ramadan fadakhilu ta'ama sanatukum fa inna sanatukum." Kalau Rasulullah SAW, "Idza ra'aitum amudan ahmara," apabila kalian melihat seperti tiga merah min qibali masjid dari arah timur bisa di Ramadan, di bulan Ramadan, ada to'am, maka itulah makanan sana itu ya, untuk satu tahun. Fa'innaha sana itu, maka sesungguhnya itu adalah tahun kelaparan. Nah, jadi ini termasuk hadis yang dimana Allah memberikan wahyu kepada Muhammad SAW tanda yang akan datang, termasuk daripada mujizat tadi. Ya, apabila begitu dengan kita sebagai umatnya, apabila kita melihat di bulan Ramadan kemudian terlihat akan daripada apa seperti tiang merah, yang merah itu seperti garis bintang dari lampu kelihatan itu ya, kemudian berwarna merah dari masjid ya, dari arah timur sana ya, timur dari terbitnya matahari dari ada bintang. Bukan yang begini, bukan air putri, bukan. Bukan yang pelangi, bukan ya. Bukan. Lain. Pelangi habis hujan. Iya, itu lain lagi. Jadi pak tanpa ada tanda hujan tidak ada. Ya. Tiba-tiba itu ada warna seperti itu, warna apa ada garis bintang merah dari timur ke barat. Dan itu ada di bulan Ramadan. Kalau di bulan biasa, maka termasuk keberadaan di sini, gitu ya. Kalau bulan Ramadan terjadi seperti itu, maka itu adalah tandanya tahun kemudian akan terjadi namanya musim kemarau, musim peceklik, gitu ya. Yang dimana ya banyak sekali orang gagal panen. Nah, maka timbul laporan-laporan di mana-mana. Ada sebelum terjadi, ya, nanti mengingatkan, kalau panen itu kan timbul sudah simpan yang banyak untuk jangan dihambur-hamburin. Ya. Nanti kalau sudah masuk musim ceklik, musim korong panjang nih, maka sudah ada persediaan makanan, tidak khawatir daripada kelaparan. Ya. Ini termasuk daripada tanda alam. Ya. Jadi kenapa di bulan Ramadan? Karena ketika turunnya Lailatul Qadar itu akan
penentukan daripada satu tahun kemudian. Jadi Roman Salami dulu dari Kodan, maka itu akan menentukan selama 1 tahun apa saja yang terjadi di alam semesta ini, mau itu kebanjiran, kekeringan, kebakaran, perperangan, udah tuh dari pas dulunya kalau saya Kodan, ya, dan 1 tahun berlaluan, maka ketika di bulan Ramadan seperti itu kita harus siap-siap. Ternyata ada kalau kita terus sebetulnya kalau ini kalau kita itu kan gelombang panas yang menyebabkan kalau panas begitu lama berada di negara kita. Kemarin tuh ya termasuk musim paruh panjang kemarin ya sampai sebenarnya gagal panen ya. Ya kalau kita perhatikan ya sebetulnya tanda tersebut kalau sudah beritahu tuh ya kalau perhatian. Jadi kita sudah bersiap. Menyadari diri adalah ketika terjadi musim paruh kita laporan ya. Sama seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika itu dipenjara oleh seorang wazir yang berada di Mesir. Kemudian raja tersebut bermimpi mendapati duduk sapi gemuk, duduk sapi lagi kurus. Ya. Apa ini maksudnya? Apa yang artinya? Semua yang ada di sana mereka apa maksudnya? Kemudian ada anak buahnya raja mengatakan, saya benar-benar bicara ada orang yang paham di dalam masalah tafsir ini. Siapa namanya? Yusuf. Nah, dulu Yusuf sudah berbicara dari tadi dijebak sama Julaiha gitu ya. Yusuf. Coba Yusuf dan Yusuf. Jadi pas pemuda sekolah ini ya, jadi pemuda yang keras banget. Ya, maka dipanggil tuh. Ini saya bikin, ya begini. Tapi Yusuf langsung bilang, ini tandanya 7 tahun kemudian akan terjadi panen yang begitu luar biasa. Semuanya berhasil panen. Tetapi nanti 7 tahun kemudian akan terjadi musim panas atau musim tersebut, ya, yang mengakibatkan kemarau panjang dan gagal panen. Kalau begitu Anda siap-siap ya kumpulin dari sekarang di makanan. Baru-barunya tanpa pakai beras dulu. Jadi bisa tahunan disimpan, ya, tiap hari disimpan. Benar terjadi itu. Kalau pertama panen banyak, dua banyak terus. Akhirnya itu pas kita tahun berikutnya menjadi musim-musim. Nah itu udah ada persediaan daripada makanan yang banyak. Jadi tidak mendapati kelaparan. Dan akhirnya itu Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara, bahkan diangkat sebagai penjaga di situ. Makanya ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, karena tidak ada lain kelaparan, nyari ke Mesir yang katanya itu banyak makanan, ya. Jadi tanda-tanda seperti itu sebenarnya lebih tahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tentang melalui seseorang atau tanda-tanda alam tadi itu. Ya. Kenapa tadi dikatakan berwarna merah dari sekitar tersebut? Karena itu namanya musim jenuh itu kan musim yang menyakitkan, yang berbahaya, ya, yang menakutkan. Ya, maka tanda merah tersebut adalah tandanya kesukaan syaitan. Ya, maka itu disadar kepada syaitan tersebut. Gitu. Karena syaitan ini adalah sesuatu yang makhluk membawa bencana. Ya. Kalau kita menuju setor, terus-terusan, maka kita akan bisa masuk dalam berangkat. Makanya Nabi kurang suka dengan warna merah. Ya. Jadi ya warna yang Nabi suka ya warna putih, hijau. Ya. Bahkan warna merah itu masuk makhluk. Ya makhluk. Ya boleh saja sih kalau kita pakai baju tidak masalah. Nabi telah suka karena itu dibimbing dengan kesukaan daripada syaitan.
gaul yang warna yang kurang menyenangkan gitu ya. Itu salah satu dari hikmah kenapa tadi membentuk instansi warna merah. Dan kalau Raja Saudi itu kan di warna putih ya, ketika dia ada muncul Raja Saudi dari instansi tersebut maka apa terang. Jadi ada yang mengatakan terjadinya di malam hari ya, di malam hari terjadi daripada tanda seperti itu ya kalau kita memperhatikan. Jadi kalau ada sendiri kita siap-siap, ternyata musim kemarau akan artinya musim yang sering tiba. Ya ini kalau zaman sekarang karena aksesnya sudah begitu mudah ya. Kita kemarau nih bisa beli misalnya ya, kita bisa beli di negara lain ya, di Vietnam, Thailand kemudian di Indonesia kebanyakan bisa beli, jadi kita beli itu berasa ya. Kalau dari dulu itu sangat berdampak sekali karena akses jual beli ya hanya sering jual, jadinya ketika menjadi seperti kemudian pasar tersebut ya karena dampak yang itu luar biasa. Aksesnya kurang gitu. Kalau seandainya mau beli di lain bisa berjual murah dapatnya. Ini kalau nggak ada pesawat, nggak ada kapal canggih itu juga lama dapatnya kan dari Rusia atau digantung misalnya dari Ukraina itu kan tidak butuh waktu sehari dua hari sudah lama. Tapi kalau sekarang ya dipermudah kan seperti kurang begitu berasa ya. Cuma kita juga merasakan hawa musim sering seperti panas sekali. Kemudian kalau Rasulullah SAW tidak itu adanya faktor dibutuh hidup berobat. Bersabda Nabi SAW, tidak itu adanya apabila kalian melihat tukang-tukang memuji faktor dibutuh hidup berobat, maka curahkanlah di wajah mereka tanah dengan tanah atau tanah muka mereka. Hadis kita ini nanti berusaha kepada kita akan daripada bahayanya ujian bahaya sebenarnya. Kenapa maksud jadi bahaya? Karena ujian bisa berpotensi seseorang tersebut menjadi sombong, bisa menjadi takabur ya. Sebab apa itu ujian? Dan kamu sombong karena banyak memuji ya. Muji ini kan orang kebanyakan ada yang ikhlas, ada yang ikhlas, artinya ada maunya gitu ya. Maka kalau ada orang memuji kita berlebihan seharusnya kita bersuka jangan dipuji seperti itu, kenyataan saya seperti itu gitu ya. Maka kalau kita senang dengan pujian, senang dengan pujian terus timbul tuh yang tadi kita sombong, karena timbul rasa sombong. Oh ternyata saya di mata orang begini ya, mulia, mempunyai kelebihan, mempunyai berbeda dengan orang lain. Sebab pujian tuh, ya maka pejabat yang sering dapat pujian, juga ini tidak ada tuh, ya. Karena pujian tersebut ada maunya, biar apa? Biar dia punya urusan, beres, lancar, atau dia punya keinginan naik jabatan diangkat sama atasannya. Karena semua pujian tuh, ya. Tetapi orang kadang kurang sadar bahwa terlalu banyak pujian nanti ya akan menimbulkan sifat sombong tersebut. Maka tetapi faksu dibutuhi ya maka curahkan, artinya tempeli mukanya dengan debu gitu, dia diam, jangan puji-puji terus ya. Karena kita memang sudah kuat ya, seperti pujian yang dilakukan oleh orang lain. Maka terutama seperti seorang anjing, orang yang suka memuji orang ya. Jadi kenyataannya tidak seperti itu, karena memang mungkin dia mempunyai ya termasuk orang yang punya jabatan atau punya harta benda,
udah dipuji, wah lumayan nih kalau saya ketinggian dipuji dapat komisi sekian-sekian, atau kalau saya dapat kerja udah diterima, atau kalau saya pengen naik jabatan dimudahkan. Maka itu dikatakan seperti anjing gitu ya, anjing. Maka kalau kita minum seperti itu ya, harusnya kita berpindah ya, jangan karena suka, terus kita mendapat ya, kalau sekali dua kali tidak masalah ya, atau ujiannya juga tidak terlalu berminat. Nah itu juga memang artinya kita masih bisa kontrol di dalam kita punya hati. Tapi kalau kita lebih tak khawatir kalau proses terus ini bisa berbahaya nih saya, ya maka udah bilang stop itu puji yang jangan di satu terus gitu. Nanti saya takutnya hilang timbul namanya rasa sifat sombong ya. Maka kalau sudah sifat sombong ini bahaya ya. Setan iblis dia termasuk daripada makhluk yang taat. Kalau taat dia awalnya ketika dia diberikan untuk sujud berenang dada, maka karena dia punya sifat sombong, maka taatnya yang membuat kamu hilang seketika karena sifat sombong. Allah itu mengusir dia dari surga. Padahal dia tahu surga penuh kenikmatan, tapi gara-gara dia punya sifat sombong, dia begitu ya dikeluarkan dari surga. Bahkan setelah dia dikeluarkan dari surga, bertemu dengan Nabi Musa, minta disampaikan dari para tobatnya ke Allah SWT, Allah terima tobatnya asalkan dia mau sujud di makam Nabi Adam. Tetap kamu juga saking sombongnya itu. Padahal dia tahu yang orang yang mendapat makhluk yang mendapatkan kemuliaan Allah SWT akan dilemparkan di dalam neraka jahanam. Tapi karena dia sombong, tetap dia seperti itu terus. Bahkan ketika makhluk mempunyai sifat sombong, maka tidak bisa diharapkan daripada taubatnya. Berbeda kalau makhluk berbuat maksiat bukan didasari karena sombong, maka dia bisa diharapkan daripada taubatnya. Seperti Nabi Adam melanggar perintah Allah bukan karena sombong dia Pak, karena dorongan istrinya, dorongan hawa nafsunya, pengen tahu oh itu nggak boleh, apa penyebabnya itu. Ya, ketika dia makan buah putih, ternyata itu pelanggaran, diusir dari surga, maka dia bertobat, bahkan sampai akhir hidupnya merasa bersalah dan ada bersalah. Tapi kalau iblis berbuat kemaksiatan, membuat kepada Allah, diusir dari surga karena dia tadi didasari dengan sombongan, maka dia bisa juga mau tobat diri. Dia bisa diharapkan daripada tobatannya. Jadi sombong bisa dimulai atau bisa dibunuh disebabkan karena ujian, ya, disebabkan karena terlalu banyak ujian. Raja-raja penguasa, kenapa mereka jadi sombong? Karena mereka terlalu banyak dipuji sama tuannya. Ya, merasa saya paling benar. Iya, kiri kanan puji dia terus. Orang yang meridik yang mendengarin, yang dengerin apa? Akuannya, semua dipuji-puji. Suatu presiden orang hebat, kemudian orang begini. Tuh, itu masa dibawa kepada pujian tersebut. Coba kalau dia tidak mendengar pujian, mendengar beberapa fakta apa yang dia kerjakan, yang kritik dia dengerin, yang protes dia dengerin, maka dia akan sadar bahwa dirinya itu belum sempurna. Jadi dalam mengelola negara misalnya, maka sifat sombongnya juga ada tawaran dulu dirinya. Ya. Maka kemudian itu sombong meskipun kelihatannya sombongnya, meskipun itu pujian kelihatannya hal-hal yang jelek, ini sebenarnya apapun kalau di dalam diri kita sedikit itu ada sombong, kemudian jadi akasi kita lewati, nanti lama-lama bisa lebih besar di dalam diri kita sebesar sombong. Ya, apalagi Nabi tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya sifat sombong, meskipun sebesar biji darah kecil sekali itu. Apalagi kalau besar begitu, gimana tuh? Ya, di situ neraka.
baru dia menyadari bahwa dia bukan hanya sebuah sombong, karena sebuah sombong takabur ini hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini itu dari asalnya berfokus masa yang mana tak mungkin mempunyai sifat seperti itu kalau tanpa ada sebab kesabarannya. Nah, tapi itu sebab karena terlalu sering dipuji oleh orang lain. Ya. Dari kalau satu dua kali tak ada masalah. Kalau sering yang dipuji, ya ini menyebabkan sebagai daripada kesombongan. Ya, guru atau terkabur.